Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan dari waktu ke waktu senantiasa Allah tambahkan kemuliaan demi kemuliaan untuk kita dan keluarga kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana, yang sampai subuh pagi ini Allah masih tetapkan untuk kita berbagai macam nikmat bermodel anugerah. Miliaran kurnia Allah cucurkan persis di atas kepala dan kehidupan kita. Alhamdulillah. Nikmat yang gak mungkin kita makhluknya Allah menghitung satu persatu, gak akan pernah mungkin. Kalaupun ada orang hanya punya kepengen saja, berhasil gak akan pernah menghitung nikmat dan kurnia Allah. Bahasa saya nggak akan ditemukan kalkulator penghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Komputerisasi secanggih dan semutakhir apapun ditemukan oleh negara besar, tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Karena itu sikap yang paling bijak kita makhluknya yang dikurniakan nikmat dari Allah itu cuma bersyukur. Syukur dengan ucapan kalimat tahmid alhamdulillah, kemudian meningkatlah kelasnya. Bersyukur kepada Allah, jadikan apa yang Allah berikan kita kembalikan kepada Allah dalam menerjemahkan, yaitu ibadah kepada Allah. Insya hebat banget orang bertakwa kalau sudah mendapat panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yo umat Islam, kita sholat kata Allah. Kita suaranya si muadzin, tapi yang punya panggilan adalah Allah. Kumandangnya sih betul saudara kita merebut masjid, barangkali yang suka bantu-bantu atau paling tidak muadzin yang sudah ditunjuk oleh DKM pengurus. Tapi sungguh yang memanggil itu adalah Allah. Karena itu orang-orang bertakwa nggak lagi melihat siapa yang muadzin atau seperti apa lafaznya, yang dilihat adalah siapa yang memanggil pada hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu. Orang bertakwa langsung berkemas diri, sigap, cepat, tanggap. Oh, ini panggilan Allah. Kenapa Allah panggil untuk sholat? Sebabnya adalah di belakang sholat Allah sudah siapkan al-falah. Kan kalimat atau lafaznya dalam kumandang azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk sholat kata Allah, nanti ku beri kemenangan. Yuk sholat, nanti ku berikan kejayaan. Yuk sholat, nanti ku berikan solusi berhasil di semua apa yang engkau ikhtiarkan dan upayakan. Insya. Makanya hebat nih, mudah-mudahan bukan lakonan kita di dalam Ramadan aja nih, mudah-mudahan di luar Ramadan justru buah dari hasil apa yang kita tanam dalam Ramadan ini mudah-mudahan
subuh kita nggak ketinggalan, melainkan dengan cara berjamaah di dalam masjid. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya ditanya oleh ketua DKM kita, saya tanya, Ustaz, besok kira-kira apa temanya? Materi apa yang akan diangkat? Saya langsung hitung dengan jari saya, malam keberapa tadi malam? 18, berarti hari ini sudah masuk hari ke-18 dalam bulan suci Ramadan. Yang puasanya minggu, kalau Sabtu 19 dia. Betul Pak ya? 18 hari sudah kita ini berpuasa, berjuang. Apa kira-kira materi yang keren, beken untuk kita angkat? Saya jawab ketika itu, aktualisasi nilai Ramadan di fase terakhir. Menghangatkan kembali apa yang sudah kita juangkan di hari-hari yang lewat, kemudian jangan sampai kendor, sebab ada 10 terakhir Ramadan yang menjadi fase paling puncak nanti dalam peribadatan kita di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, kalau udah akhir-akhir Ramadan nih, masjid, musola, saf makin maju. Pada hakikatnya jamaahnya yang nyusut. Bukan safnya yang maju, jamaahnya yang nyusut. Makanya Miftahul Jannah bikin deplang. Kalau nggak bikin banner gede-gede, dicari jamaah di Ramadan awal terawih pertama. Sekarang nggak kelihatan lagi batang itu. Kemana? Bu, siap bertahan sampai di penghujung Ramadan? Bapak siap sampai ada datang mentari Syawal, jangan sampai kita bubar dengan rangkaian ibadah tarawih kita. Insya. Ini kadang-kadang kita bilang cinta kepada Rasul. Nabi sebagai panutan kita. Kiblat kita adalah apa yang menjadi kegiatan Rasul, itulah yang kita lakoni. Ini kadang-kadang kita mampu bercakap lidah, bermanis di bibir, tapi dalam terapan dan aplikasi Yuk sekarang kita mencoba untuk memahami gimana kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah ingin menyambut datangnya 10 terakhir Ramadan. Sahabat bertanya datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, bocorin dong kepada saya, ke kita semuanya sahabat-sahabat Nabi, kira-kira Nabi kalau menjelang 10 terakhir Ramadan, yang jadi kerjaan Nabi, yang jadi kegiatan Nabi, daily rutin Nabi, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, kira-kira apa sih? Sepadat apa rangkaian ibadahnya? Kalau memang padat, kira-kira apa aja yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik menjelang akhir Ramadan itu usai? Dapat pertanyaan seperti ini, Pak, semangatnya Masya Allah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, tepat. Kenapa? Karena orang terdekatnya Rasulullah. Saya juga begitu kalau ada orang tanya kepada saya, Bal, gimana kira-kira sosok dan figur istri ente? Oh, saya siap untuk jawab. Kenapa? Saya ngerasa orang yang paling dekat saat ini adalah saya kepada istri saya. Istri saya juga bakalan begitu. Kalau ada yang tanya, kira-kira gimana sih orangnya si Iqbal? Ya pasti tahu, luar dalamnya dia tahu. Kenapa? Orang terdekat. Barangkali sahabat-sahabat yang lain suka dan khidmat selalu nempel kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada jam-jam tertentu, tapi sudah ada waktunya Nabi masuk ke dalam kamar, Nabi pejamkan mata, Nabi istirahat badan. Yang hanya tahu adalah yang menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana tidurnya Nabi? Kalau bukan Nabi sendiri yang menginformasikan, siapa lagi kalau bukan istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluk-beluk Nabi diketahui oleh Siti Aisyah. Tepat sahabat bertanya kepada orang yang menjadi pendamping Rasul. Dijawab oleh Aisyah. Apa jawaban Aisyah? 3. Yang menjadi kegiatan Rasul itu 3 kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Nah, ini menjadi modal dan bekal kita deh.
Buat nanti malam 21, 22, 23, 24, 25 sampai nanti di penghujungnya 29. Kalau memang kita lengkapi, genapkan bilangan 1 bulan sampai 30 hari, boleh jadi. Yang jelas adalah detik-detik terakhir Ramadan seperti apa Rasul? Kata Aisyah, ada 3 lakonan Nabi. Apa yang pertama Aisyah? Makin penasaran nih sahabat. Diurai oleh Siti Aisyah. Yang pertama, sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bagian paruh terakhir, fase paling ujung di dalam bulan Ramadan, maka yang pertama kali terlihat jelas dan nyata di mata kepalaku adalah Nabi senantiasa mengencangkan ikat pinggang beliau. Nabi ngencengin ikat pinggang. Nanya nggak kita? Apa iya zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Siti Aisyah udah ada pabrik pembuat gesper? Yang enggak aja. Ikat pinggang kan disebutnya. Maaf, ini makna bukan yang hakiki. Ini makna majazi disebutnya. Ada makna yang terselubung di dalam ucapan dan kalimat serta lafaz yang dipilih oleh Siti Aisyah. Apa maksud pada hakikatnya? Di situ Nabi, kata Aisyah, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang beliau. Nabi nggak pernah yang namanya kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan tuh berleha-leha, santai-santai, enggak. Nabi tambahin lagi kualitas dan kuantitas ibadahnya. Anak sekarang bilang nggak dikasih kendor, digaspol sama Nabi. Spiritnya tambah, semangatnya meningkat. Kenapa? Sebentar lagi Ramadan akan bersayonara. Ramadan akan berpamitan. Masya Allah Pak, Bu. Ini kalau saya sulit juga untuk mengkiaskan, analogikan. Ramadan ini mulia. Saya ingin menanalogikan awalnya. Kalau kita punya tamu yang mulia. Kita warga Jakarta. Seumpama kedatangan Bang Anies, gubernur kita. Bu, kalau ibu kedatangan Bang Anies baru dikabarin hari ini. Ibu Fulana binti Fulan, Pak RT datang nih, Pak RW. Nanti akan ada kunjungan dari Pak Gubernur. Oh, kapan Pak? Lusa. Sekarang Rebo, Kamis, Jumat. Jumat nanti setelah dia sholat di Miftahul Jannah, nanti akan mampir ke rumah ibu. Loh, kenapa rumah saya yang dipilih? Nggak tahu itu secara acak aja dipilih oleh stafnya Pak Gubernur. Kaget juga, bangga juga, sukacita juga kita. Senengnya alang kepala, oh Pak Gubernur mau datang ke rumah kita. Lantas apa kira-kira yang kita akan perbuat setelah dapat informasi itu? Prepare kita, siap-siap. Ngelihat cat rumah kita barangkali masih belentang-belentong, ada yang udah banyak kelupas-kelupasnya, langsung kita ke toko cat, beli cat lagi. Kita kapur rumah kita lagi, biar lebih kelihatan hebat, mewah, megah. Tulis lagi menu makanan apa yang kira-kira nantinya akan kita hidangkan. Semuanya serba dipersiapkan. Datangnya aja kita nantikan, kita tunggu-tunggu. Begitu nih tamu yang mulia ini, yang kita hormati, kita respect kepadanya. Kemudian dia bilang, saya mau pamitan, gimana kira-kira? Wah, sedihnya. Ya Allah, baru berapa jam Pak Gubernur? Itu manusia tuh biasa. Tapi ini adalah Ramadan, bulan yang dimana seluruh umat menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi punya sikap ketika Ramadan sudah detik-detik terakhirnya, ada di penghujungnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kepengen adanya perpisahan, tapi nggak mengesankan. La haula wala quwwata. Ini bagi kita coba deh.
Ketika datang satu Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, pekan awal, pekan kedua, pekan ketiga, barangkali penyambutan kita masih kurang istimewa di hadapan Ramadan. Nggak apa-apa, yang sudah lewat sudahlah lewat. Orang bijak bilang mama ghafat, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Tinggal kedepannya seperti apa. Kalau penyambutannya kita kurang mengistimewakan tamu kehormatan kita, maka paling tidak pada saat perpisahan, buatlah perpisahan itu yang mengesankan. La haula wala quwata. Nah, Nabi ingin mengesankan perpisahannya kepada Ramadan. Sehingga apa? Yang sudah dilakoni oleh Nabi ditingkatkan, dimajukan. Bukan melandai, bukan menyusut. La haula wala quwata. Yuk, yang kemarin ada 1 kali khatam, buka lagi Pak. Belum berakhir Ramadan. Masih ada 11 bahkan 12 hari lagi jika dimungkinkan. Buka lagi. Suratul Fatihah lagi, Baqarah lagi, Ali Imran lagi, Nisa lagi, Maidah lagi. Sampai ketemu lagi di penghujung surah 114 surah An-Nas. Nanti masih ada lagi waktu Ramadan, buka lagi Al-Quran. Nah, itulah contoh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Infak sedekah jangan sampai jenuh. Kemarin saya sudah berikan hidangan untuk iftar untuk orang-orang musafir, fakir dan miskin, tetangga-tetangga saya, untuk buka dan takjilnya di masjid. Kasih berikan ke yang lain. Oh enggak, untuk masalah ibadah, apalagi momentumnya Ramadan, boleh jadi orang lain mereka berlomba-lomba untuk memberikan, sementara kita selalu memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau untuk ibadah jangan. Makanya di mana-mana selalu saya katakan, ini ada saf pertama masih kosong. Di saf kedua biasanya apa? Dorong-dorongan pantat, Pak. Benar ya? Ayo. Jangan. Ambil kesempatan tersebut, rebut fadilah. Orang-orang yang ada di saf pertama ini nilai keutamaannya jauh lebih baik daripada yang di belakangnya. Ada fakir miskin 1, kemudian ada 10 orang yang ingin mentasodikin, ingin menginfakkan dan mensedekahkan. Dan termasuk kita adalah orang yang ingin menginfakkan dan sedekahkan. Kitalah yang maju, berikan orang yang fakir dan miskin tersebut. Insya, ini dia Pak. Kadang-kadang kita udah jenuh, atau paling tidak udah ngerasa puas juga dengan apa yang Allah sudah berikan. Ibadah kita yang baru timbang-timbang, tapi kita udah cepet ngerasa puas. Padahal Ramadannya masih banyak. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Ayo tambah lagi qiraatul Quran kita, qiyamul lail kita, maaf Pak, lagi-lagi maaf. Kalau dikatakan qiyamul lail, salatut tarawih itu yang dikenal di Indonesia saja. Tapi kalau untuk di luar nggak kenal salatut tarawih. Mereka sebut salat tarawih itu ya qiyam Ramadan disebutnya. Makanya hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma. Ada lagi satu lagi periwayat yang mengatakan man qoma ramadhana. Artinya apa? Puasa hari di siangnya, namun untuk malamnya kita qiyamul lail, yaitu salat tarawih kalau dalam istilah kita orang Indonesia. La haula wala quwata. Salat tarawih kadang-kadang begitu juga. Ngelihat tetangga kita udah nggak lagi serebet kain, udah nggak malas, udah males lagi untuk masuk ke dalam masjid, tarawihnya udah nggak mau lagi. Yang biasanya 20 akhirnya jadi 8. Yang 8 dipangkas lagi cuma sekali salam doang, 2 rakaat langsung berat pulang. Oh jangan. Itu namanya penurunan dari nilai kualitas ibadah kita dan juga banyaknya ibadah kita atau kuantitasnya. La haula wala quwata. Jangan jauh-jauh deh. Kalau misalkan ibadah, saya kuruskan. Itu dengan nilai keuangan ekonomi kita gimana kira-kira? Mau nggak ekonomi kita selalu melonjak? Semuanya bilang mau. Kalau sebaliknya, berbalik keadaan. Ekonomi kita lagi naik, terus kemudian akhirnya Allah tentukan turun. Gimana kira-kira? Ya Rob, naikin aja terus. Kenapa harus diturunkan? Betul Pak? Kalau Allah kebalik, ente udah naik cakep nilai ibadah ente, posisi ente semakin dekat ke aneh. Kenapa ente melandai? Padahal puncak daripada ibadah Ramadan itu di 10 terakhir Ramadan. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita semangat di awal, di pertengahan, detik-detik menjelang akhir Ramadan malah justru kita 5L kata anak sekarang.
lemah, letih, lesuh, lunglai. Nggak ada semangat, nggak ada gairah, nggak ada hasrat lagi untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena itu taburan Lailatul Qadar secara random dan acak adanya di malam terakhir Ramadan, Pak. Betul? 10 terakhir Ramadan, random tuh Allah kasih. Nggak saya, barangkali Bapak juga. Kayaknya kalau misalkan udah ngedenger penjelasan dari ulama kita, datangnya Lailatul Qadar tuh kapan sih? Oh, malam ganjil. Ya, Rut ya. Malam ganjil. Udah pokoknya malam 21, 23, 25, 27, 29 gue pantengin. Malam genap sian nih. Tempo lalu tuh Piala Dunia tuh, Masya Allah, godaan banget tuh. Malam-malam genap nggak mau kita ambil. Padahal apa? 10 terakhir Ramadan boleh jadi genap. Kalau Allah sudah berkehendak mau dibilang apa lagi? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Makanya Nabi bilang taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Juangkanlah oleh kalian, cari. Orang Betawi bilangnya ubek. 10 terakhir Ramadan, nggak genap, nggak ganjil. Pokoknya ambil waktu yang paling panjang. Di 10 terakhir Ramadan tersebut, jangan palah pilih. Jangan anak tirikan bilangan genap. Nah, ini saya kalau udah ngomong kayak begini, malu juga kalau saya ternyata diganjil seru ibadahnya. Kalau digenap, saya ogah. Nah, ini juga buat saya. Karena saya udah ngajak, masa iya gue nggak ngelakonin tuh. Enaknya begitu. Kalau di dakwah, Pak, malu demi Allah, malu. Makanya saya bilang di mana-mana. Kalau saya udah bicara, seolah-olah saya ini ada di hadapan cermin. Pantul baliknya adalah kepada saya. Bapak mau ambil manfaat, fadol silahkan. Tapi untuk saya sudah barang tentu. Kenapa? Saya nggak boleh pintar mengajak, tapi sendiri saya nggak ngelakon. Solo. Cirebon. Penumpang habis semuanya duduk rapi, saya turun. Apa namanya? Calo. La haula wala quwwata. Atau kata Aisyah, nggak dikasih kendor ibadahnya, justru dikencangkan ikat pinggangnya. Semangat dan spirit Ramadan Nabi nggak pernah surut, selalu meningkat, terus meningkat. La haula wala quwwata. Apa yang kedua Aisyah kata sahabat? Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi kalau 10 terakhir Ramadan, ahya lailahu. Malam-malam 10 terakhir Ramadan dihidupkan oleh Nabi. Saya dulu punya guru, beliau bilang begini, ente tahu gimana cara tidurnya Nabi dan berapa panjang durasi yang Nabi ambil untuk waktu istirahat pejamkan mata? Saya punya guru bilang, Nabi hanya tidur rubu'us sa'ah, 1/4 jam atau 15 menit, 15 daqiqah, 15 menit untuk tidur satu malam. Tipis deh sama kita ya Pak, tipis. Kelar terawih di sini jam 9, setengah 10 kita mindok lagi kan, mindok dulu. Sisa iftar masih ada, comot, caplok, makan. Kang somai lewat, berhentiin mang sini. Bakso, mang sini. Selesai. Udah kenyang lagi, naik ke pembaringan. Tidur gitu. Begitu nanti dibangunin sama istri kita, Pak bangun Pak. Bang bangun Bang. Sahur Bang, sahur. Baru nih kita kucek-kucek mata juga masih lengket banget, langsung ada di hadapan kita, santap sahur, langsung nyuap kita. Allahumma barik lana fima razaqtana juga lupa. La haula wala quwwata. Yang seharusnya kalau misalkan Nabi sudah sedemikian hebatnya merangkai kegiatannya Nabi di malam-malamnya itu dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka paling tidak paruhkan waktu kita di atas jam 12 udah melek kita. Sampai nanti santap sahur. Apa aja isi kegiatannya? Oh, terlampau banyak nilai ibadah yang harus kita lakukan itu. Opsinya banyak. Pertama, ambil tuh wudu kita, buka keran. Selesai berbersih diri, kita istinja.
pakai pakaian yang cakep, pakai pakaian kita yang mewah, yang kita beli dengan uang ratusan juta barangkali. Begitu selesai, sholat deh kita. Apa aja Ustaz sholatnya? Sholat apa aja? Kita mau qiyamul lail, tambahkan lagi bilangan rakaat yang tadi bersama-sama dan jamaah, silahkan. Kita mau sholat taubat lebih awal, silahkan. Kita mau sholat tasbih, enggak apa-apa. Kita mau sholat hajat juga enggak apa-apa. Selesai itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita dunia sampai akhirat, minta sama Allah. Kita kepengen seperti apa anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, juga mohon sama Allah. Kita pengen ekonomi keluarga kita meningkat, berkah, halal, minta juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja yang menjadi kebutuhan manusia, minta. Nah, kadang-kadang kan begitu kita di manusia, ngerasa butuhnya sama Allah banyak, tapi untuk mintanya enggak. Untuk mintanya ogah. Makanya dalam versi saya, orang yang paling pelit sejatinya, orang paling bakhil sejatinya, untuk hanya sekedar berdoa yang ditujukan dari lidahnya kepada dirinya sendiri, dia nggak mau, itu orang paling bakhil bagi saya. Orang paling pelit. Jadi bukan hanya orang yang duitnya banyak kemudian nggak mau berbagi, bukan cuma itu bakhil. Ngerasa dirinya banyak kebutuhan sama Allah, perlu sama Allah begitu banyak, ini dan itu seharusnya disandarkan kepada Allah, tapi untuk dia mau berdoa juga nggak kepengen. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ud'uuni astajib lakum. Doa aja ente, insya pasti aku akan terima. La haula wala quwwata. Doa, habis selesai doa apa? Tiban dengan istighfar. Gayanya orang-orang beriman, imannya iman yang bukan lagi KW, iman yang ori. Iman yang ori. Seperti apa para mukminin muttaqin? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa itu kalau sudah datang waktu sahur, dia senantiasa beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia ngerti ada informasi dari Rasulnya, dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi di setiap sepertiga malam. Kemudian Allah pasang kupingnya. Allah bilang, siapa yang beristighfar minta ampun kepadaku, istighfarnya ku kabulkan, dosanya ku hapuskan. Sepertiga malam nih Pak. Allah bilang lagi, siapa yang minta hajatnya, maka kemudian tak lama berselang, kata Allah, pasti langsung kukabulkan. Minta ampun, diampunin sama Allah. Minta hajat, langsung dipenuhin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sepertiga malam itu. Pak, sepertiga malam. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juangkan bukan di dalam Ramadan aja, di luar Ramadan apa lagi Pak? Insya kan memang kan sejatinya ini Ramadan adalah madrasah, tempat kita digembleng, ditempa. Nanti selesai Ramadan kita terapin lagi di luar Ramadan 11 bulan yang setelahnya. Cakep banget nih sepertiga malam kalau kita terapkan demikian ya Pak. La haula wala quwwata. Kalau saya menganalogikan, kalau di sepertiga malam nih, ibarat kalau kita pengen ngantri, kita pengen perpanjang SIM, kita pengen perpanjang STNK, ngelihat antriannya Masya Allah panjang-panjang semua. Iya Pak, kalau sepertiga malam, itu loket seolah-olah antara loket lubangnya petugasnya cuma sama kita doang. Kenapa? Di saat umat Islam yang lainnya pada tidur mendengkur, kita yang tampil. Istilahnya loket baru dibuka, kita dapat antrian yang paling awal. Itu kurang lebih seperti itu. Makanya orang-orang soleh nggak kepengen ketinggalan waktu sahur. Ingat, waktu sahur bukan ada di dalam Ramadan doang, bukan. Sahur itu memberikan petunjuk makna, yaitu adalah soal waktu sahur. Kalau ada orang yang makan di waktu sahur, namanya makan sahur. Kalau ada orang lagi tidur padahal waktu sahur, disebutnya tidur sahur. Ada orang lagi tidur mimpi, akhirnya kebawa dengan omongannya ngigo pada saat waktu sahur, berarti ngigo
Sahur. Makanya waktu yang mulia sahur tersebut harus berdamping dengan makna yang keren juga, yang mulia juga, yang agung juga. Baca Quran di waktu sahur berarti qiraatul Quran di waktu sahur. La haula wala quwata, apapun jenis kegiatannya, hablum minallah hablum minan nas. Baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Sampai berzikir, sampai mulai istri kita di dapur kelentang. Begitu selesai, siap saji itu makanan, ritual kita selesai. 10 terakhir Ramadan. Nabi sedikit waktu tidurnya, yang dibanyakin ibadah. Awas baik-baik jangan dibalik. Benar-benar. Baik-baik jangan dibalik. Banyakin tidurnya, sedikit ibadahnya. Allah. Kalau aja orang yang sudah meninggal dunia ngelihat kita kerjaannya begini, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan, melalaikan, melengahkan waktu yang diberikan oleh Allah di 10 terakhir Ramadan, kata si jenazah mayit almarhum almarhumah yang udah ada di dalam kubur bilang begini, udah deh lo aja mati sini, gue yang gantiin, gue udah tahu banget gimana nilai ibadah di dalam Ramadan, ngebantu banget di alam barzah. La haula wala quwata, kufur lo orang yang masih hidup. Ini Pak, kalau mereka diberikan kesempatan celah dari Allah untuk bicara kepada kita yang masih hidup, sayangnya nggak bisa. Masya Allah, la haula wala quwata. Terakhir kata Nabi, kata Aisyah, gimana Nabi nanti kalau di 10 terakhir Ramadan? Wa ayqadha ahlah. Nabi kalau udah malam 10 terakhir Ramadan tuh, tadi kan saya gambarannya adalah Nabi selalu ibadah, Nabi qiraatul Quran, Nabi zikir, Nabi sholat yang banyak di sepanjang malam 10 terakhir Ramadan. Tapi enggak lupa Nabi yang ketiga ini, Nabi selalu membangunkan semua jajaran keluarganya Pak. Jaga. Nabi nggak egoistisme. Nabi nggak kepengen masuk ke dalam surga sehingga dia punya tanggung jawab jajaran keluarganya, anggota dan unsur keluarganya, istrinya, anaknya, mantunya, cucu dan keturunan-keturunannya nanti yang sedang di neraka. Nabi nggak kepengen. Kenapa? Karena dalam surat At-Tahrim sudah dikatakan itu. Ada Nabi yang punya anak-anaknya bersama orang-orang kafir. Padahal bapaknya Nabi siapa itu? Nuh. Ada seorang Nabi punya pendamping, pendampingnya Nabi atau istrinya Nabi tersebut dikatakan oleh Allah stempelnya wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil. Jadilah engkau wahai istri Nabi yang dua sebagai peneman orang-orang kafir di dalam neraka. Siapa dia? Nabi Nuh juga, Nabi Lut. Bininya dua-dua ini udah distempel sama Allah penghuni neraka. Padahal suaminya Nabi. Dibangunin sama Nabi. Rasulullah begitu pengen mulai dia ibadah, dibangunin dulu Fatimah. Wahai Fatimah, ayo anakku sayang, engkau belahan hati ayah. Bangun, ayo sholat, ayo ibadah, ayo beramal soleh. 10 terakhir Ramadan tinggi nilai pahala yang Allah berikan. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis dikatakan, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu hanya untukku kata Allah. Wa ana ajzibi. Aku langsung yang akan memberikan ganjaran dan pahala kepada orang yang berpuasa. Artinya apa? Seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang menjadi paling utama adalah ibadah puasa itu sendiri, tapi tidak meninggalkan ibadah yang lainnya. Semua lipatan ganda dan akumulasi ganjaran itu langsung Allah yang memberikan. Sampai malaikat nggak ngerti berapa paruhan pahala yang banyak untuk peserta Ramadan. Kalau pahala yang biasa-biasa, sholat, infak, sedekah, silaturahim di luar bulan Ramadan, malaikat tahu catatannya dikasih sama Allah, rumusnya dikasih sama Allah. Tapi kalau untuk ibadah Ramadan, malaikat sendiri nggak paham. Allah langsung punya urusan. La haula wala quwata. Bangun nak sayang, ayo beribadah. Seolah-olah Nabi ingin sampaikan kepada Fatimah, Fatimah, kalau engkau masih ingin bersama ayah, bukan di dunia ini aja, tapi juga di negeri akhirat, ayo dong Fatimah, banyak ibadah. Hanya karena ibadahmu lah yang nantinya akan menolongmu masuk ke dalam surga.
Kalau ayah menjadi seorang nabi, betul ayah sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi untuk engkau unsur keluargaku, anakku, belum ada jaminan, Fatimah. Tuh, Pak. Fatimah anak seorang nabi. Bapaknya bilang gak ada jaminan ente masuk ke dalam surga kalau enggak dengan amalmu sendiri. Nah, kita nabi bukan. Nabi bukan, presiden bukan, gubernur juga enggak. Pak Wali enggak, camat enggak, lurah enggak, RT iya. Nggak bisa kasih jaminan kepada unsur keluarga kita masuk ke dalam surga, enggak. Aisyah begitu juga. Ente mau jadi pendamping ane dunia akhirat enggak, kata Nabi. Kalau mau jadi pendamping ane dunia akhirat, ayo ibadah sama-sama. Dulang pahala sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan. Tuh, makanya seringkali kita dengar ada satu dalil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga juga keluargamu dari apa? Petaka api neraka. Artinya adalah Allah kepengen kalau ente bersatu padu di dalam rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Bapak ada, ibu ada, laki bini, ada buah hasil cinta perpaduan keduanya, ada anak-anak cucu keturunan semuanya beranak pinak. Yang Allah kepengen itu bahagia di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, jangan bercerai-berai. Ya Pak, silahkan berbangga kepada anak-anak kita yang sekarang ini katanya S1, S2, S3 sampai tingkat profesor, dia menguasai bahasa 8 negara katanya. Disodorin Al-Quran, terbatak-batak dia baca Al-Quran. Kepengen katanya di dunia ini kita sama-sama yuk, jangan sampai kita terpecah belah katanya. Satu keluarga. Tapi si bapak nggak mau mikirin gimana nanti nasib keutuhan keluarganya di akhirat. Nyawasnya hati-hati, Pak. Makanya dengan Nabi membangunkan unsur keluarganya, Nabi kepengen seluruh jajaran keluarganya itu masuk ke dalam surga. La haula wala quwata. Di sini ada nggak program iktikaf 10 terakhir Ramadan? Ada nggak di sini, Pak? Iktikaf 10 terakhir Ramadan ada nggak teh? Dari awal bahkan, masya Allah. Ya. Kalau di masjid-masjid yang lain, berarti sebulan penuh ya. Masjid-masjid lain biasanya 10 terakhir Ramadan. Cakep lah, emang Miftahul Jannah seharusnya jadi proyek percontohan yang baik. Insya. Kalau masjid-masjid yang lain tuh 10 terakhir Ramadan baru dibuka. Siapa yang mau menjadi peserta iktikaf di 10 terakhir Ramadan baru dibuka daftarnya. Silahkan isi list ini. Biasanya yang laki-laki paling awal. Sehingga apa? Nanti pada saat dia daftarkan dirinya, si bapak dia mendaftarkan dirinya, dia lupa istrinya nggak didaftarin, anaknya juga nggak didaftarin. Saya punya jamaah di daerah Pademangan, maksudnya Sunter ke Pademangan. Saya punya jamaah di sana. Jadi kalau sudah masuk malam ke-20, 21 sampai di penghujung Ramadan, benar-benar diboyong semuanya. Bini, anak, mantu, cucu, istri digandeng, anak digendong, semuanya bawa gembolan. Pindah rumah 10 terakhir Ramadan. 11 Ramadan sudah dia tempati tempatnya yang singgah. Rumah pribadi itu tempat singgah kita ya Pak. Rumah kita yang kita bangun dengan harta yang begitu banyak di atas tanah hektaran, itu rumah singgah kita. Rumah utama kita mana? Masjid. 11 bulan udah kita tempati tempat tinggal kita dengan biaya yang kita keluarkan, dana yang sudah kita upayakan. Nah, 1 bulan paling enggak di 10 terakhir Ramadan, tempatilah masjid sebagai rumah utama kita. Bawa anak, bawa istri dan lain-lain, semua perlengkapan dia iktikaf. Belum selesai kalau Ramadan juga belum usai. La haula wala quwata. Nah, kebetulan memang ini jemaah ini duitnya nyampak. Jadi nggak pikirin kerjaan lagi memang. Restoran 4. Punya restoran 4. Yang satu aja ketahuan tuh di Jalan Wijaya. Keren banget. Satu baru di Jalan Wijaya. Di Jalan Kerinci ada lagi. Kebayoran Majestic. La haula wala quwata.
Ini kalau kita ingin mencontoh bagaimana Rasul, 3 yang harus kita perjuangkan. Apa yang pertama, Pak? Ikat pinggang harus kita kencengin. Artinya Pak, spirit dan semangat Ramadan jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Insya malam-malam Ramadan juga jangan sampai kita lewatkan untuk beribadah. Kalau pengen lewat waktu malam Ramadan silahkan aja, tapi sudah saya isi dengan kegiatan ibadah dan amal soleh. Insya dan saya titip ya Pak, saya titip pesan. Kalau Bapak akhirnya berkesempatan sepertiga malam sebelum santap sahur, sebelum makan sahur, di situ ada doa. Bapak mohon kepada Allah dengan item permohonan bla 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 bla. Tolong jangan doa untuk atau hanya keluarga kita lagi, kerjaan kita lagi. Bukan saya melarang, bukan. Silahkan aja, memang itu kebutuhan kita. Tapi jangan lupa, tolong selipkan pertama. Kalau Anda sudah doa bangun sepertiga malam, saya titip pesan. Doa untuk kemaslahatan, kemakmuran, kesentosaan rakyat Indonesia. Biar kita punya negara, kalau saat ini sedang menghadapi masa-masa sulitnya, biar Allah kasih solusi dan jalan terbaik. Karena betapapun kalau kita hebat, ekonomi kita meningkat, tapi kalau kita bertempat dan bertinggal, yang kita injak bumi ini adalah negeri pertiwi yang usianya sudah 76 tahun, masih terus ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, miris juga hati kita. Minta doa supaya Indonesia ini negeri yang betul-betul makmur dalam kesentosaan. Insya rakyatnya Allah kayakan sebagaimana hasil bumi kita kaya. Insya. Yang kedua, kalau Bapak kesempatan sepertiga malam bangun, tolong saya juga titip-titip pesan. Jangan sampai lupa doa untuk saudara kita yang di Palestina. Sholat searah kiblatnya sama, syahadat kita juga sama. Ya, nilai-nilai dasar dan prinsip ajaran agama Islam kita, rukun iman Islam kita, makna ihsan kita juga sama. Yang beda saat ini barangkali kita enak ibadah tanpa ada rongrongan di belakang kita senjata. Ada yang datang dari rumah kita ke Miftahul Jannah sambil dijaga oleh petugas, ada? Nggak ada. Kalau mereka pengen ibadah dijaga, di belakangnya ada moncong senapan, laras panjang. Mereka hebat perjuangannya, kalau kita barangkali belum begitu terasa perjuangan kita. Oleh karenanya doa semoga Allah kuatkan dia punya langkah. Doa mudah-mudahan dia punya tauhid dan akidah nggak tertukar dengan iming-iming dunia. Insya. Yang lainnya silahkan kita berdoa untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita, ekonomi rumah tangga kita, untuk saudara kita, kerabat kita, dan yang lain-lain. Yang terakhir ketiga, kalau pengen ibadah, ajak istri, anak, mantu, dan semua jajaran rumah tangga kita ya Pak. Insya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua harapan dan cita-cita kita. Mudah-mudahan Allah berikan aman, selamat perjalanan Ramadan kita sampai kita menyelesaikan misi dakwah kita, misi ibadah kita, misi husnul khotimah kita melalui jalur Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selepasnya kita dari rahim Ramadan, mudah-mudahan nilai takwa sebagaimana yang menjadi ultimate goal 183 suratul Baqarah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan nilai takwa kita melesat cepat meningkat. Insya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujib as-sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, qad amartana bid-du'a wa wa'adtana bil ijabah. Da'unaka ya Rabbana hassil wa balligh maqasidana wa maqasid auladina wa walidina wa maqasid al-mujahidin fi kulli makan wa zaman. Yassir umurana wa umurahum wa umur al-muslimina.
Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yuk sama-sama kita kirimkan Rabbil Firli untuk kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup berlebih lagi yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Ramadan ini Allah limpah ruahkan maghfirah dan kasih sayangnya. Allah pula tak lupa mengirimkan ke alamat orang tua, alam barzakh orang tua kita dengan maghfirah, ampunan dosa dan rahmat serta kasih sayang Allah akan terasa di alam barzakh kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sama-sama Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, Allah cabut nyawa kita. Yang kita mohonkan kepada Allah, ya Rabb, berikan mudah lancar ucap lisan kami dengan kalimat tauhid la ilaha illallah di detik-detik kami tinggalkan dunia ini, Allah. Baik kami ditalkin, dipandu oleh anak kami, kerabat kami, atau sekalipun kami mati di tengah hutan, di dasar benua dan lautan, tidak ada orang yang memandunya, ya Allah, maka jadikan lisan ini tetap mengucapkan la ilaha illallah. Sama-sama kita ucapkan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekali lagi baca suratul Fatihah untuk Ahlul Badar yang kemarin tanggal 17 Ramadan. Itu biasanya saya dengan beberapa komunitas saya selalu mengadakan haul untuk para syuhada Badar. Ya, terjadi peperangan Badar, lebih banyak riwayat yang menyatakan 17 Ramadan. Ya, apa yang bisa kita petik dan hikmah dari sini? Orang-orang yang hidup di zaman sahabat, zaman Rasul, ikut peperangan Badar dalam keadaan puasa, mereka tetap berjuang. Ini menandakan Ramadan bukan hanya sekedar nilai baik dan berkah yang banyak. Ramadan bukan cuma rahmat kasih sayang Allah. Ramadan bukan hanya maghfirah dan juga jaminan terlepas dari api neraka. Ramadan juga bulan perjuangan. Ramadan adalah juga bulan jihad. Paling tidak jihad kita perangi hawa nafsu yang selalu bersarang di batin kita. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semangat Ahlul Badar akan bersemayam di dalam diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan kemana-mana, ada kopi jahe sebentar lagi.
sallallahu Allah ala Muhammad.